Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekaya puji lillahi iku tetep kedue Allah. Sifate Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Nyuwun pitulung ala umurid dunya ing atase pira-pira urusan donya, waddini lan urusan agama. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, baik ketika menghadapi soal-soal duniawi, baik ketika menghadapi masalah-masalah keagamaan, hanya pada Allah lah kita meminta pertolongan. Wa sallalan muga-muga nambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah, wa sallamalan muga-muga nambahi keselamatan ala sayyidina ing atase bendoro kita, junjungan kita, Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Muhammadin iku dadi badal kul mingkul dari kata sayyidina, makanya dibaca Muhammadin. Umpama sayyiduna gitu ya Muhammadun, umpama sayyidana ya Muhammadan. Nah, jadi i'rabnya badal itu kan ikut pada mubdal minhunya, pada mubdalnya ya. Khatimin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Nabi terakhir. Makanya kalau ada orang-orang mengaku nabi itu pasti bohong. Cuma kadang-kadang berhubung sudah ada penjelasan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi terakhir, akhirnya enggak ada orang yang berani mengaku nabi. Tapi masih saja ada orang yang kadang-kadang mengaku nabi, ya, mengaku nabi. Sebagai gantinya mereka mengaku wali, ya, mengaku wali, terus punya karomah ini dan itu. Nah, itu ya tingkat kekurang ajarannya ya sama saja itu. Ngaku wali terus akhirnya membuat ajaran yang aneh-aneh, yang bertentangan dengan syariat agama. Itu juga tidak boleh. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi, ajmaina halis kabehane. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula lan ora ana daya sumingkir sangka keolonan. Wala quwata lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni keapian illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi tur kang maha agung. Jadi kita manusia itu hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Jadi kita bisa menghindari kemaksiatan itu juga atas pertolongannya Allah. Kita bisa melakukan kebaikan itu juga atas pertolongannya Allah. Jadi kita itu tidak bisa apa-apa
Ya. Ketika kita bisa apa-apa, nah itu karena ditolong oleh Allah. Jadi sejatinya kita itu ya tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya. Bahkan bagi orang yang sudah ma'rifat, sangat sadar bahwa kita ini sejatinya tidak ada. Ya. Sejatinya tidak ada. Maksudnya tidak ada itu ya tidak bisa melakukan apa-apa itu. Kalau ada ya karena diadakan, kalau bisa ini itu ya karena ditolong oleh Allah. Nah, itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau bisa ya kita jiwai ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kita jiwai sebisa mungkin. Ojo mung digawe wiridan akeh-akehan, tapi sebisa mungkin kita jiwai. Kita sadar bahwa kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, baik menghindari keburukan ataupun melakukan kebaikan, kecuali ditolong oleh Allah. Itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Cagake agama Islam. Khamsatun iku ana 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Rupane kesaksian an sak temene kelakuan. La ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi iku utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Ya. Jadi istilahnya iqamus shalah, mendirikan salat. Bukan fi'lus shalah, melakukan salat, bukan. Jadi ada bedanya ya antara melakukan salat dengan mendirikan salat. Nah, jadi melakukan salat itu ya sekedar melakukan gitu aja. Tapi kalau iqamus shalah, mendirikan salat, itu menjalankan salat dengan lengkap dengan hak-haknya, ya, hak-haknya salat itu loh ya. Jadi syarat rukunnya dipenuhi, nah, apa aja yang berkaitan dengan salat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya pun ditentukan, nah, itu mendirikan salat. Wa ita'uz zakati lan bayar zakat, ya, bayar zakat, nekaake zakat, itu maksudnya membayar zakat. Kalau harta yang dimiliki sudah mencapai 1 nisab, ya zakatnya wajib dikeluarkan. Wa shaumu ramadhana lan poso nang ulan Ramadan. Jadi Ramadhana bukan Ramadhani ya. Karena itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu ketika jer itu alamat jernya atau alamat khofatnya adalah fathah. Wa shaumu ramadhana lan poso bulan Ramadan. Hajjul baiti wa hajjul baiti lan haji marang Baitullah. Jadi hak melakukan
ibadah haji ke Baitullah. Baitullah di Mekah sana. Makanya dikasih penjelasan wahajul baiti. Khawatir kok sampean haji tapi enggak ke Mekah, ke New York atau Los Angeles. Wah, itu kan enggak karu-karuan. Man sapa wong istata kang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah sabila apane dalane. Jadi agama Islam itu punya tiang 5 ya, punya tiang 5. Rukun itu rukun itu artinya kan cagak. Jadi agama Islam itu ada 5 tiangnya, yaitu syahadat, sholat, ya, terus zakat, puasa, kemudian haji. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman sittatun iku ana 6. Antuk mina siji yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan para malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan para utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir wal qadari lan qadar wal qadari lan ketentuan ya takdir itu artinya ketentuan khairihi rupane baguse takdir wa syarrihi lan olone qadar minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Nah, jadi rukun iman itu ada 6. Jadi yang pertama percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan pada nabi-nabinya, pada para utusannya, kemudian iman kepada para utusannya Allah, ya. Kemudian iman atau percaya, yakin dengan hari akhir, ya, hari kiamat, dan yang keenam percaya atau iman dengan mantap tentang adanya qadha qadar, dengan adanya qadha qadar baik yang bagus ya khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita harus beriman bahwa segala sesuatu itu sudah diqadha qadar, sudah ditentukan oleh Allah ya, sejak zaman azali. Tidak akan ada di dunia ini kejadian yang luput dari ketentuannya Allah. Nah, jadi kita beriman bahwa kejadian yang baik, kejadian yang buruk, semua itu ditentukan oleh Allah. Jangan sampai karena kita menuruti, misalnya ya, rasa tidak enak di dalam hati, sehingga mengatakan atau meyakini kalau yang baik itu Allah yang menentukan. Kalau yang buruk itu ndak Allah, setan misalnya. Oh, itu ndak boleh. Kalau iman sampean seperti itu berarti ndak bener ya. Jadi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, terus dalam tataran etika. Nah, dalam tataran etika itu
kalau kejadian baik, ya, kalau kejadian baik itu dianjurkan atau diperbolehkan mengatakan bahwa itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Tapi kalau kejadian buruk, ya, kejadian buruk itu dianjurkan cuma dalam tataran etika loh ya, bukan dalam tataran keimanan. Dianjurkan untuk disandarkan pada selain Allah. Ya. Cuma ini tataran sopan santun, ya, tataran sopan untuk sopan santun, bukan yang sebenarnya. Misalnya Anda tidak melakukan sholat subuh. Ya, Anda tidak melakukan sholat subuh, mergo tangi ini kawanen, mari nonton sepak bola, tangi dadakno wis jam 7 esuk. Nah, kejadian seperti ini ya, kita tetap harus meyakini bahwa itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi dalam ranah pengungkapan, dalam ranah syariat, kita tidak boleh menyandarkan bahwa itu kehendak Allah. Nah, jadi nek ditakoki koncone, lha apa sampean gak salat subuh, Cak? Wah, wis ditakdir karo Gusti Allah, aku tangiku jam 7. Nah, itu ndak boleh. Ndak sopan ya. Menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah itu tidak sopan. Tidak dibenarkan dalam tataran syariat. Ya. Tapi dalam hati, dalam keyakinan, Anda harus tetap yakin, mengimani bahwa kejadian apa saja itu semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi gitu ya. Jadi mempercayai, mengimani takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu kewajiban secara hakikat. Ya, kewajiban secara hakikat. Maksudnya dalam hati kita itu harus meyakini itu. Tapi dalam tataran pengungkapan, ya, dalam tataran pengungkapan untuk menjaga etika kita kepada Allah itu tidak dianjurkan menyandarkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat kepada Allah. Gitu loh, kepada Allah. Dalam rangka menjaga kesopanan kita, dalam rangka menjaga etika kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi nek ana wong ngomong, oh nek apik iku awakmu, nek elek iku nek apik iku kersane Gusti Allah, nek elek iku pokal gawene setan. Nah, itu ungkapan dalam tataran syariat. Cuma dalam tataran keimanan di dalam hati kita harus yakin bahwa semuanya ya, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi keyakinan ini jangan diobral, jangan diungkapkan. Boleh diungkapkan kalau yang baik-baik saja, gitu. Itu maksudnya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.